Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to video. Jadi di video kali ini aku bakalan mempresentasikan tentang proposal aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Deviana Febrianti dengan NIM 21080600062, program studi S1 Farmasi semester 5 kelas B. Tonton sampai akhir ya video aku. Hai guys, jadi di video kali ini aku bakalan mempresentasikan tentang proposal aku yang berjudul Pengaruh Pemberian Infusa Jahe Merah dan Madu terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kepada peserta didik kelas 8 dan kelas 9 di SMPN Negeri 12 Mataram. Pada bab pertama ada latar belakang yang dimana meliputi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi pada saluran pernapasan baik saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah dan dapat menyebabkan berbagai spektrum penyakit dari infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan tergantung faktor lingkungan serta faktor penjamu. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ISPA antara lain yaitu dipengaruhi oleh faktor patogen seperti lingkungan, juga dapat disebabkan oleh pencemaran udara di dalam rumah maupun di luar rumah. Pengobatan ISPA dapat dilakukan dengan cara farmakologis menggunakan antibiotik, ekspektoran, bronkodilator, dan lainnya. Sedangkan penggunaan antibiotik berisiko menimbulkan efek samping gastrointestinal, meningkatkan biaya pengobatan, dan meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Selain terapi obat, pengurangan gejala pada penderita ISPA juga dapat dilakukan dengan cara non-farmakologi di rumah seperti herbal sambiloto, herbal echinacea, purpuri, bawang putih, herbal teh hijau, teh hitam, madu, dan jahe. Penanganan terhadap ISPA dapat dilakukan dengan tindakan farmakologis dan non-farmakologis. Pengobatan farmakologis yaitu dengan pemberian antibiotik, sedangkan tindakan non-farmakologis terhadap ISPA dapat menggunakan minuman herbal, jahe, dan madu karena sangat efektif dan lebih aman untuk digunakan. Madu mengandung pinobankisin dan vitamin C sebagai antioksidan dan antibiotik, menimbulkan efek samping yang dapat mengganggu kesehatan anak. Di bab 2 juga ada rumusan masalah, yang dimana rumusan masalahnya itu adalah berdasarkan latar belakang di atas, penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi penyakit yang ditanggulangi karena angka kejadian selalu tinggi terbesar. Bahkan kalangan lansia, dewasa, bayi, balita, sampai pada remaja pun sering terkena penyakit ISPA. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu ingin memberikan informasi tentang edukasi pemberian infusa jahe dan madu terhadap peserta didik kelas 8 dan kelas 9 SMPN 12 Mataram dan mengetahui pengaruh dari pemberian infusa jahe merah dan madu tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa khasiat dari minuman infusa jahe dan madu terhadap pengobatan ISPA? Yang kedua, apakah minuman infusa jahe dan madu dapat berpengaruh terhadap pengobatan ISPA? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian itu yaitu untuk mengetahui khasiat dari pemberian infusa jahe dan madu terhadap pengobatan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada remaja. Yang kedua yaitu untuk menambah pengetahuan peserta didik di kelas 8 dan kelas 9 SMPN Negeri 12 Mataram tentang pengobatan tradisional melalui pemberian infusa jahe dan madu sebagai pengobatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa disebut ISPA. Manfaat penelitian. Ada 3 manfaat di sini, yaitu bagi peserta didik kelas 8 dan kelas 9 SMPN Negeri 12 Mataram, yang dimana manfaatnya itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta
serta menambah pengetahuan bagi peserta didik tentang pengobatan herbal penyakit infeksi saluran pernapasan akut dengan memberikan infusa jahe dan madu. Yang kedua, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mahasiswa baik sebagai acuan dalam penskripsian maupun sebagai literatur dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, bagi penelitian lain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang penyakit ISPA dan cara pengobatannya, serta bermanfaat sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti lain agar dapat menghasilkan penelitian yang maksimal dan relevan. Untuk keaslian penelitian ini, saya mengambil referensi dari beberapa jurnal. Yang pertama, judul jurnalnya yaitu Hubungan Paparan Asap Rokok dengan Kejadian ISPA pada Remaja di SMAN 1 Kumparan. Penelitian dari jurnal ini, penulis dari jurnal ini adalah Putri Eka Suwarti, Zurahmi ZR, dan Devi Eka Savitri. Yang kedua jurnal kedua yaitu Pengabdian pada Masyarakat Terapi Komplementer Minuman Jahe dan Madu di Desa Pasuruan, Kecamatan Penangahan, Lampung Selatan. Penulisnya yaitu ada Yola Anjani dan Rizka Andini. Jurnal ketiga yaitu Edukasi Pemberian Infusa Jahe Merah di Dusun Hato, Alang, Kabupaten Serang Barat. Penulis jurnal ini yaitu Yeri Sumokil dan Heril Sinaini. Banyak sekali referensi-referensi yang saya cantumkan pada proposal saya, namun ada beberapa yang saya paparkan di PPT saya. Kita beralih ke bab 2 yang dimana ada tinjauan pustaka dengan sub-subnya, yaitu 1. Infeksi saluran pernapasan akut terhadap beberapa subnya antara lain pengertian ISPA, klasifikasi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, faktor penyebab, penularan, dan sampai pada cara penanganannya. Sub kedua itu pengertian dan khasiat dari jahe. Sub ketiga pengertian dan khasiat dari madu. Yang keempat pengaruh jahe dan madu terhadap ISPA. Yang kelima ada kerangka teori. Cek di video sebelah. Untuk selanjutnya pada proposal ini ada bab 3 yang dimana ada metode penelitian, yang dimana subbabnya itu 1. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan post-test dengan kelompok kontrol. Kasus-kasus yang telah dirandomisasi baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol pada rancangan ini dianggap sama sebelum dilakukan perlakuan, sehingga penelitian dapat mengukur pengaruh perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok dengan cara membandingkan kelompok tersebut dengan kelompok kontrol. Yang kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya yaitu ada di SMPN 12 Mataram pada tanggal 15 sampai dengan selesai 15 Desember 2023 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilakukan 3 minggu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan agar dapat melihat pengaruh dari pemberian yang diteliti. Yang ketiga ada namanya jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu. Sub yang keempat ada variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel bebasnya yaitu infusa minuman jahe madu untuk pengobatan ISPA. Pemberian minuman jahe dan madu dapat menurunkan keparahan batuk karena kandungan minyak asiri dan dalam jahe yang dapat mengobati batuk. Sedangkan zat antibiotik pada madu dapat menyembuhkan beberapa penyakit infeksi seperti ISPA. Untuk variabel terikatnya itu peserta didik kelas 8 dan kelas 9 SMPN Negeri 12 Mataram. Yang dimana di sini definisinya peserta didik kelas 8 dan kelas 9
sudah disebut kategori remaja awal, yaitu usianya 13-15 tahun. Penelitian melakukan penelitian ini pada remaja dikarenakan banyak sekali kalangan remaja gampang terkena ISPA, baik itu ISPA ringan maupun ISPA berat, karena faktor dari udara dan lingkungan. Jadi di sini kami targetkan pada peserta didik yang berusia 16 sampai 18 tahun ke atas. Subbab yang kelima ada hipotesis, yaitu adanya pengaruh dalam pemberian minuman jahe dan madu sebagai penanganan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada remaja dikarenakan jahe dan madu memiliki masing-masing khasiat yang dapat meredakan batuk dan infeksi lainnya. Dan sub yang keenam yaitu populasi dan sampel, yang dimana populasi dan penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 dan kelas 9 di SMPN Negeri 12 Mataram sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel dan penelitian ini menggunakan sampel random dengan acak sistematis. Didapatkan 90 siswa atau responden yang mau mengikuti penelitian atau menjadi bagian dari penelitian ini. Dan yang ketujuh ada subbab tentang metode pengumpulan data dan pengolahan analisis data. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa one group pre-test dan post-test adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal atau pre-test sebelum diberikan perlakuan. Setelah diberikan perlakuan, baru memberikan tes akhir atau post-test untuk mengetahui pengaruh minuman jahe dan madu terhadap pengurangan atau penyembuhan penyakit infeksi saluran pernapasan akut pada remaja atau responden. Dan untuk pengelolaan datanya ada analisis univariat, yaitu di mana ada dua kelompok, yaitu kelompok umur dan kelompok usia. Dan di sini untuk analisis bivariatnya yaitu ada namanya sebelum dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan pemberian jahe merah dan madu pada peserta didik. Dan yang terakhir ini kerangka konsep aku guys, semoga bermanfaat ya. Dan ada dokumentasi juga. Sekian dari aku, maaf apabila ada perkataan yang salah atau ketikan yang salah, mohon dikoreksi dengan baik dan kata-kata yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.